Hilang. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Prof. Asrun. Kalau melihat ini nantinya sebenarnya kan memang ada jalur hukum dan juga ada wacana hak angket DPR. Tapi kalau dari Prof sendiri menilai seperti apa sih? Nantinya akan prosesnya seperti apa? Ini problem besar ini. Karena kalau dilihat dari sejarah angket, itu selalu berkaitan dengan kebijakan umum yang dilakukan pemerintah. Sejak tahun 50, Bung Karno sudah ada angket tentang Kisru Devisa ya. Kemudian zaman Pak Harto soal Pertamina. Kemudian zamannya Gus Dur ya, karena Gus Dur membuat memorandum disikat dengan hak angket. Kemudian zaman Ibu Megawati ada juga hak angket. Nah, saya lihat problem besar seperti itu. Cuman kan tidak bisa dihindari image ya, citra ini. Bahwa angket ini digelontorkan karena kalah pemilu. Nah, ini persoalan. Karena terkait dengan pemilu. Nah, masyarakat bertanya, tahun 2019 ada peristiwa besar, meninggal 700 orang petugas KPPS. Iya. Kok tidak ada hak angket? Ini menyangkut nyawa manusia nih. Ya. Jadi ini pertama dalam sejarah untuk pemilunya? Jadi, ya ini terkait dengan pemilu. Nah, menurut saya, bagusnya hak angket ini ditunda sampai ada putusan MK. Ya. Karena jangan sampai ada tuduhan miring. Tugas mulia dari DPR kemudian dilihat sebagai sesuatu yang minor. Ya. Setelah selesai MK, saya setuju. Misalnya kita evaluasi ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, soal perhitungan segala macam, termasuk persoalan sidang di MK. Ini kita evaluasi. Jadi masyarakat melihat langkah DPR positif. Dan kemudian juga publik bertanya, kenapa nggak di awal diaudit itu KPU? Suruh presentasi kan, misalnya sirekapnya, penghitungan misalnya seperti kan di ranah Habib Dewan sudah itu pastikan, Prof. Nah ini harusnya ada semacam sejak ini. awal PKS sudah mengingatkan tentang Ya, sirekap. itu, tapi tidak ada ininya. Misalnya DPR bisa bikin semacam kedes pemilu. Jadi bersama-sama nih, sehingga kita mengatakan pembangunan demokrasi, pembangunan politik lebih sehat dilakukan secara bersama-sama. Ini kan susah nih, kan orang bertanya, kalau menang apa ada hak angket? Ya kan? Kan ini masalahnya citra, kemudian image juga terhadap pelaksanaan ini, walaupun secara konstitusional itu adalah hak DPR angket, melakukan penyelidikan terhadap kebaikan umum. Jadi sejarahnya begitu, sejarah saja sudah salah ini. Ya, dan kemudian tambah lagi misalnya ada lagi selentingan setelah angket pemakzulan, misalnya kayak gitu ya, walaupun tadi sudah dibantah ya, Belum tentu. belum tentu pemakzulan ya, belum tentu. Tapi orang akan melihat nih step demi stepnya kayak gitu, ya kan? Dan menurut saya KPU udah jangan diganggu kerjanya, jangan dirongrong secara psikologis. Itu tekanan psikologis. Diingatkan boleh dong. Diingatkan boleh, tapi lebih bagus lagi di awal, ya kan? Di awal misalnya saya lihat apa yang kurang dari KPU, sistemnya apa yang kurang, ya. Jangan di akhir. Tapi implikasinya apa, Prof? Kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak akan menggugurkan hasil. Ya ini bikin suasana psikologis yang tidak bagus ya, tidak suasana bagus pada publik. Publik bertanya-tanya, terutama KPU ya. KPU kerja menjadi tidak tenang, ya kan. Nah, ini menurut saya tidak sehat ya, konteks kayak gini. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ingin memperbaiki sistem pemilu, sistem demokrasi, sistem politik, setelah berakhir semuanya nih, kita evaluasi mana yang kurang. Dan ingat ya, setiap partai politik peserta pemilu sudah bersiap betul dengan saksinya, ya kan? Kalau kita lihat TPS di seluruh Indonesia sekitar 834.000, ya kan? Ada partai yang menyiapkan 800.000, sudah siap semua anggaran. Di situ lihat. Nah, saya melihat tidak ada masalah nih, tidak ada komplain terkait dengan saksi. Beda dengan tahun 2019, saksi semua bekerja Pak, ya kan? Saksi ini saksi militan di Ngamen, ya saksi Gerindra militan, saksi PKS. Saksi Golkar, saksi PDIP, semua militan, semua bekerja. Dan tidak ada komplain dari tingkat bawah. Jadi kalau misalnya mau lihat persoalan pemilu, dari mulai TPS. Dari mulai TPS ada masalah. Ya, masalah yang paling klasik adalah saksi tidak boleh bersaksi. Tidak dapat C1. Tidak ada komplain ini, semua lengkap. Saya kira PKS ya, menerima semua itu ininya. Jadi tidak, kalau misalnya mau melihat persoalan, mulai dari TPS. Saksinya tanda tangan, formulir dari 1. Beritanya nggak ada, semua tanda tangan, tidak ada komplain. Nah, kan kemudian ada masalah berjenjang dari penghitungan di TPS, 3 PPK. Itu yang dilihat. Jadi saya melihat persoalan secara lebih positif, ya.
jangan marah-marah. Kalau marah-marahnya susah nih. Nggak ada yang marah-marah kok pagi ini, Prof. Ya? Nggak ada yang pagi-pagi marah. Tapi kalau kita lihat perjalanan Jauh sedikit diskusi, semuanya kan marah ini kan. Mana orang akademisi debat bilang marah-marah gimana? Ya. Ya. Namanya argumentasi. Iya, ya. Tapi maksud saya, semua dilakukan ini secara kacamata yang lebih jernih. Oke. Dilakukan di ujung. Oke. Ketika MK selesai memutuskan ini semua baru kita saya mau inikan. sedikit nambahi. Ya, silakan Jadi Mas. gini Prof, sejak awal PKS sudah mengingatkan loh. Mardani Alisera, Sirekap sejak awal. Ya. Tapi tetap jalan, ya kan? Termasuk contoh kecurangan pemilu di Malaysia itu 2019 menggemparkan. Sekarang terulang lagi. Mau kita biarin nih pemilu begini terus? Yang coblos nomor 3 tuh ya? Enggak tahu nomor 3, nomor 2 kali nomor 3. Jadi mau kita biarin. Ya, ya, ya. Jadi kita Jadi pelakunya nomor- jangan dikira bahwa semuanya itu bermotif nomor politik. 2. Kita ingin mendapatkan pemilu yang berkualitas. Saya setuju. Sampai sekarang bayangkan beberapa KPU di daerah itu merujuknya ke saksi PKS loh. Ya. Gimana suara? Masa partai politik lebih punya data daripada KPU? Makanya nanti di akhir MK ini Ya makanya evaluasi. kita ingin Anda melihatnya sekarang dari konstitusi lebih baik seperti itu. Lebih bagus kita ingin itu, supaya bahwa tidak ada sekarang bahwa yang tuduhan-tuduhan terjadi ini macam. adalah bagaimana orang sudah ikut pemilu, para caleg-caleg kebingungan ini gimana ini. Oke. Suara bisa kemarin kami di sebuah daerah suaranya bergeser sampai ada saksi kami ditikam, ditusuk karena dia Kalau Dalam di Tapanuli Tengah saksi kami digebukin tuh. gitu sampai karena dia setiap mempertahankan masing-masing juga suara, Masing-masing itu ada berarti ya, dugaan-dugaan catatan. seperti itu ya, Mas, mempertahankan suara gitu Oke. loh. Oke. Oke. Jadi harusnya KPU yang hari ini memiliki anggaran sampai 100 triliun loh. Ya. Anggarannya gede loh. Masa mau kita biarkan uang rakyat digunakan Oke, Mas untuk Iqbal. sesuatu yang tidak berkualitas? Tapi Bu Sri Mulyani bilang katanya baru terpakai sekitar 2 digit baru 2 digit triliunnya gitu ya artinya dari total ratusan triliun tadi. Saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, ini murnikah ingin menguak ya dugaan pelanggaran? Nah, begitu ya dengan segala macam intrik di dalamnya dalam pelanggaran tersebut, atau memang nggak siap kalah versi quick count atau hitung cepat gitu? Ya, kalau saya lihat ya statement soal angket ini, itu kan kalau kita lihat wacana yang berkembang, Bung Arif Adil, Ratih, itu kan dari siapa wacana itu muncul kan gitu. Oke. Itu saya lihat Mas Ganjar ya, dan Ya. itu kayaknya waktu itu doorstop apa ya, setelah acara diwawancara gitu. Dengan awak media ya? Ya dengan awak media doorstop gitu, muncul ide itu. Kemudian bukan ditanggapi, ada wawancara lain dengan Anies Baswedan ya. Nah, dari situ isu kan bergulir terus kan gitu. Nah sebenarnya kalau hak angket ini menurut saya dirancang sebagai sebuah rancangan agenda politik ya. Yang representatif ya saya kira jauh lebih kuat ya kalau itu partai politik ya, karena di regulasi kita itu partai politik itu kontestan ya, pemilu yang mengusung caleg dan cawapres. Walaupun di sengketa pemilu kalau kita lihat cawapres dan caleg juga bisa gitu loh. Tetapi kalau kita bicara angket itu kan kaitannya DPR ya. Nah di Politik sini lah ya. politik. Nah di sini saya lihat dinamika, kalau saya lihat dari dinamika wacana ya. Bukan dari mungkin pernyataan Mas Iqbal kan lain lagi. Kalau lihat kan dinamika wacana dari permukaan, itu saya lihat rancangan angket ini belum sepenuhnya didesain dengan matang. Kenapa seperti itu, Mas? Ya, karena saya lihat ini eksidental ya. Artinya gini, kalau misalnya itu diagendakan, tapi saya percaya masing-masing partai mungkin punya pendapat. Nah Iya. ini kan kita nggak bisa semua partai ini akan sama ya. Sekjen di Paslon 01 sudah bersuara semua. Dan Iya, tapi kan itu belakangan. Artinya belakangan ketika muncul wacana-wacana angket. Tetapi pertanyaannya gini ya, Bung Arif ya, Fadil. Nah, saya sendiri ragu gitu loh. Ragu dalam artian, ya ragu dalam artian biasanya gitu ya. Angket itu kan kalau ada katakanlah eviden-eviden yang sangat empirik dan kuat dan apalagi Besar tadi kata Prof. ya, dan besar gitu, masif. Memang ada narasi-narasi TSM kita dengar gitu, tetapi untuk ke sana kan syaratnya lumayan besar ya, 50% ya, menyangkut wilayah-wilayah yang dianggap TSM itu. Nah, saya lihat kesiapan itu belum sampai ke sana gitu, sehingga kalau misalnya ini kan tadi ada spill contoh dari Bang Iqbal tadi itu. ya betul, tetapi kan mungkin ya perlu kalau kita bicara narasi, konstruksi narasinya itu kan harus kuat dengan data. Ya. Nah ini yang dugaan saya termasuk misalnya angket, saya pilih dua di sini ya, satu angket, yang kedua gugatan ke pemilu ya, bisa ke Bawaslu ke MK juga. Nah yang angket ini
saya tidak melihat pergerakan apa ya luar biasa gitu ya dari elit-elit di DPR gitu. Kenapa? Saya sendiri meragukan gitu. Apa karena mayoritas mereka masih berada di gerbongnya pemerintahan saat ini? Itu kalau kita lihat kan mayoritas menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tetapi apakah berani misalnya mendeklar gitu ya, itu di luar, istilahnya keluar dari situ. Dan di beberapa kan jabatan menteri dan lain kan masih ada di sana. Di dalam, iya, di dalam gitu loh. Nah, konsistensi partai juga mendorong itu untuk angket. Baik. Itu saya kira mungkin ya, yang kita belum dengar yang sebenarnya paling penting ya Bung Arif Adil, itu kan PDIP. Ya. Dan PDIP kan secara resmi Inisiatornya belum ada justru ya. suaranya kan Ya. gitu. Dan saya lihat peluang untuk biasanya kalau angket itu menurut saya itu akan lebih kuat ya kalau sebuah isu itu menjadi isu yang sangat fokus atau besar. Kita dengar misalnya sebelumnya ada angket Senturi. Nah, itu kan satu titik gitu ya. Nah, kalau ini kan misalnya angket tentang subjeknya, makanya di subjek angket ini masih belum jelas barangnya kan gitu. Bahkan Anies Baswedan aja Mau diangketkan. seorang Anies Baswedan aja menunggu PDI Perjuangan loh Anies Baswedan. Ya, tapi kalau misalnya kita anggap angket penyelenggaraan pemilu apapun lah misalnya, itu kan kompleks ya dari proses ini sampai pengawasan sampai ini. Nah, maksud saya kalau misalnya definisi dari subjek ini di narasinya itu lebih fix, mungkin baru kita baca seberapa misalnya arah dari masing-masing partai. Itu aja belum selesai. Masing-masing partai persepsinya tentang angket di kepalanya bisa beda-beda loh ini. Iya. Nah, ini yang saya kira menjadi PR ya. Wah, apakah angket itu Kalau akan Mas Nyarwi diusulkan apa melihatnya saat tidak? ini belum cukup matang Belum, begitu menurut ya saya untuk belum. angketnya sendiri ya. Belum. Coba kita tanyakan dulu ke Mas Iqbal sebelum ke Bang Habib. Belum cukup matang katanya. Dijawabnya nanti, kita jeda dulu tapi. Kami akan kembali saat lagi. Goreng dulu. Rebus. Kalau goreng nggak bagus.